Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud dzalika masaluhum fit taurah wa masaluhum fil injil kazar'in ahraja sat'ahu fa azarahu fastahlata fastawa ala suqihi yu'zibu zurra'a liyahida bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dolalatin finnar. Al hadis au kama qol. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah kajian rutin Jumat malam Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa kesempatan, nikmat yang berupa iman, sehingga kita bisa hadir, kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, dalam rangka untuk thalabul ilmi, dalam rangka untuk melakukan sholat isya berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan yang kita lakukan pada malam ini khususnya dan semua amal baik kita pada umumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa meneladani sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan besok di hari kiamat kita digolongkan dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, monggo kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada malam ini Pak, kita berada di penghujung bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu sebetulnya itu tidak termasuk dalam kelompok bulan-bulan yang mulia Pak. Karena bulan yang mulia itu di dalam Al-Quran kan cuma ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab.
Bulan yang paling mulia atau yang diberi julukan Sayyidul Ayyam atau penghulunya berapa bulan itu kan bulan Ramadan. Jadi bulan Rabiul Awal itu sebetulnya Pak, itu tidak termasuk dalam kategori bulan-bulan yang mulia. Tetapi Pak, di bulan Rabiul Awal menika banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting, Pak. Misalnya Rasulullah itu kan dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Rasulullah meninggal itu juga di bulan Rabiul Awal, Pak. Orang Jawa mengatakan Maulud. Jadi karena pada bulan ini ada peristiwa dilahirkannya Nabi, maka bulan ini dinamakan bulan Maulud. Orang mengatakan Maulud. Jadi bulan Rabiul Awal itu memang tidak termasuk dalam kelompok bulan yang mulia. Tetapi di bulan Rabiul Awal ini banyak terjadi kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang mulia. Yang pertama, Rasulullah itu dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Rasulullah meninggal itu juga di bulan Rabiul Awal, Pak. Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi meninggal juga pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi melakukan hijrah, Nabi melakukan hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Itu kan terjadinya sebetulnya kan di bulan Rabiul Awal. Nabi itu berangkat dari kota Mekah itu pada tanggal 27 Safar, Pak. Kemudian pada tanggal 8 Rabiul Awal Nabi nyampe di Masjid Kuba. Kemudian pada tanggal 12 Rabiul Awal Nabi itu nyampe di kota Madinah. Bahkan ada yang mengatakan, sholat Jumat itu Pak, jadi sholat Jumat pertama kali itu pelaksanaannya juga di bulan Rabiul Awal. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, peristiwa yang sangat penting, Pak. Jadi yang sangat penting yang terjadi di bulan Rabiul Awal itu kalau menurut para ahli sejarah itu namanya perang Ahzab atau perang Khandaq tuh, Pak. Jadi dinamakan perang Ahzab karena ketika itu Rasulullah umat Islam diserbu oleh 10.000 pasukan dari kumpulan orang-orang Yahudi dan kumpulan orang-orang Mekah. Perang itu dinamakan perang Khandaq karena pada saat itu Rasulullah itu membuat, Rasulullah dan para sahabat itu membuat parit, Pak, yang panjangnya itu 5,5 kilo, lebarnya itu 4,5, Pak. Jadi paritnya itu lebarnya itu 4,5, kemudian kedalamannya 3,5, panjangnya 5,5 kilo, Pak. 5 kilo kinten-kinten mriki pundi, Pak? Itu insya Allah terjadinya di bulan Rabiul Awal, Bapak-bapak yang berbahagia, mungkin kalau di sana sini, Pak, biasanya kalau di bulan Rabiul Awal itu yang dibacakan kan sirahnya Nabi atau sejarahnya kanjeng Nabi. Dan mungkin jenengan sudah sering mendengar, Pak, jadi tentang sirah atau perjalanan atau cerita daripada Rasulullah Muhammad SAW. Maka pada malam ini, Pak, jadi saya sampaikan kepada jenengan tentang Quran surah Al-Fatah, Quran surah Al-Fatah surat nomor 48, ayatnya ayat yang nomor 29. Di ayat ini Allah bercerita tentang perjuangan Kanjeng Nabi, di dalam ayat ini Allah bercerita tentang karakter atau sifat-sifat sahabat Kanjeng Nabi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Karena ada Muhammad yang bukan utusan Allah, atau ada utusan Allah yang namanya bukan Muhammad, gitu. Utusan Allah kan ada yang namanya Ibrahim, utusan Allah ada yang namanya Isa, utusan Allah ada yang namanya Musa dan lain sebagainya. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad yang merupakan utusan Allah itu, kata Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Muhammad, asidda'u alal kufar, mereka itu tegas ketika menghadapi orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, mereka saling berkasih sayang. Tarohum rukka'an sujada, kamu lihat mereka itu rukuk dan sujud. Ya ba'tahuna fadlam minallah, mereka mengharapkan karunia, mengharapkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengharapkan karunia dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Simahum, tanda-tanda mereka, fi wujuhihim min asaris sujud, dari wajah-wajah mereka ada bekas-bekas sujud. Dzalika masaluhum fit Taurah, itulah perumpamaan mereka yang tercantum di dalam kitab Taurat. Wa masaluhum fil Injil, perumpamaan mereka yang berada di dalam kitab Injil. Kazar'in, seperti tanaman, ahroja sat'ahu, yang mengeluarkan tunasnya, fa'azarohu, lalu Allah menguatkannya, wastahlado, dan menjadikan besar, fastawa ala sukihi, dan tegak di atas batangnya, yu'jibuz zurra, yang mengherankan buat para petani, liyahido bihimul kufar, supaya menjadi jengkel orang-orang yang kafir. Wa'adallahu alladzina amanu wa amilus sholihat, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwasanya mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang agung, pahala yang besar. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, di dalam ayat ini Pak nggih, Allah menceritakan tentang karakter atau sifat daripada para sahabat Nabi, Pak. Yang pertama, sahabat Nabi itu orangnya itu tegas ketika menghadapi orang kafir, Pak. Ini simbolnya adalah sahabat Umar ibnul Khattab, Pak. Dalam kitab napa niku Lu'lu' wal Marjan itu diterangkan, Pak. Ibnu Mas'ud itu bercerita, jangankan kok manusia, Pak, setan itu kali Umar bin Khattab takut, Pak. Jadi setan loh, Pak. Setan itu dengan Umar bin Khattab itu takut, Pak. Jadi Umar itu pernah ditanya. Umar itu kan kalau membaca Quran itu kan keras, Pak. Kalau Abu Bakar bacanya kan pelan. Umar itu baca Qurannya itu sangat keras, Pak. Ditanya oleh Nabi, Umar, kenapa kamu kalau membaca Quran itu kok keras sekali? Ya Rasul, saya membaca Quran dengan keras itu tujuannya supaya orang yang tidur itu bangun, Pak. Supaya setan itu lari. Itu kata Umar bin Khattab. Jadi Umar itu orangnya napa nggih? Sangat tegas, Pak. Sangat tegas. Jadi orangnya sangat keras, orangnya sangat tegas, itu simbolnya adalah Umar ibnul Khattab. Di saat Islam itu
Di saat Umar Ibnul Khattab itu sudah masuk Islam, jangankan para musuh Pak, orang Islam sendiri dengan Umar itu takut Pak. Ya. Jadi yang dimaksud asyidau alal kufar itu contohnya adalah sahabat Umar Ibnul Khattab. Ruhama'u bainahum, mereka itu saling berkasih sayang Pak. Ini contohnya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq Pak. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu orangnya sangat sangat penyantun, orangnya sangat sopan, orangnya itu sangat berkasih sayang. Tarohum rukkaan sujada, kamu lihat mereka itu rukuk dan sujud. Kamu lihat mereka itu rukuk dan sujud. Itu maksudnya adalah, ulangi, kamu lihat mereka itu rukuk dan sujud. Itu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Kamu lihat mereka itu rukuk dan sujud, itu adalah perumpamaan Ali bin Abi Thalib. Simahum min asaris sujud, kamu lihat mereka itu, di wajah-wajah mereka itu ada bekas-bekas sujud. Itu dicontohkan adalah Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah, dan lain sebagainya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, di dalam hadis Nabi kita pernah bersabda, arhamu ummati Abu Bakar. Umatku yang paling yang paling mempunyai sifat kasih sayang itu Abu Bakar Pak. Tidak ada orang yang mempunyai jiwa welas mengalahkan Abu Bakar itu mboten wonten. Wasud wa asad dahum fi amrin umaro. Umarku yang paling tegas ketika menghadapi suatu perkara itu adalah Umar bin Khattab. Wa asdikuhum khayaan Utsmana. Umatku yang paling pemalu itu adalah sahabat Utsman bin Affan. Wa akhriduhum Zaidun. Umatku yang tegas dalam masalah hukum adalah Zaid bin Sabit. Wa aqra'uhum Ubay bin Ka'ab. Umatku yang paling pandai, yang paling indah ketika membaca Al-Quran adalah sahabat Ubay bin Ka'ab. Wa alimuhum bil halal wal haram Mu'ad bin Jabal. Umatku yang paling paham tentang halal dan haram adalah sahabat Mu'ad bin Jabal. Walikulli ummatin aminun. Setiap umat itu ada orang yang paling terpercaya Pak. Wa aminu hadil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Di antara umatku yang paling terpercaya atau orang kepercayaan itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, jadi sahabat Nabi Pak, sahabat Nabi utamanya yang 4 Pak. Kalau jenengan baca dalam buku 60 karakteristik sahabat Nabi itu Pak, hampir semua mereka itu punya keistimewaan Pak. Saya ulang lagi, itu kan ada buku judulnya kan 60 karakteristik sahabat Nabi. Jadi misalnya
Kita itu misalnya membaca kisahnya yang pertama ditulis Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu kan orangnya pintar, Pak. Jadi orangnya itu apa? Orangnya pintar, dia anaknya orang kaya, anak tunggal. Karena dia lebih membela agama Islam, dia rela, Pak, meninggalkan apa niku? Meninggalkan kekayaan orang tuanya itu. Dikatakan di sana saking sugihnya Mus'ab bin Umair, Pak. Mus'ab bin Umair itu kalau dia naik kuda itu setiap hari gantian, Pak. Saking sugihnya, Pak. Jadi orang naik kendaraan hari Senin dan Selasa beda, Rabu dan beda, Pak. Saking sugihnya. Ketika Mus'ab bin Umair itu masuk Islam, dan dia meninggal, dikatakan Mus'ab bin Umair itu ketika meninggal, Pak, kain kafannya tidak cukup, Pak. Ketika yang ditutup itu wajahnya, itu kakinya kelihatan. Ketika kakinya ditutup, kepalanya kelihatan. Akhirnya Mus'ab itu ketika mati, jadi kain kafannya dipakai untuk menutup wajahnya, kemudian kekurangan di kakinya ditutup dengan rumput, Pak, sampai sebegitunya. Kalau jenengan membaca kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan orang yang mogok makan pertama, Pak. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas itu dia masuk Islamnya kan sembunyi-sembunyi. Akhirnya ketika dia masuk Islam itu diketahui oleh ibunya, Pak. Hanya ibunya mengatakan, Sa'ad, kalau kamu tetap nekat masuk Islam, mengikuti ajaran Muhammad, maka ibumu akan mogok makan. Napa kata Sa'ad ketika itu? Ibu, seandainya engkau punya nyawa 100, kemudian nyawamu itu hilang satu per satu karena melarang aku mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka aku pun akan tetap mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Akhirnya turun Quran surat Luqman itu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika orang tuamu itu bersungguh-sungguh memaksa kamu untuk berbuat musyrik, untuk melakukan kemusyrikan, fala tuti'huma, jangan kamu taati. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi bergaullah dengan kedua orang tuamu itu dengan cara yang baik, nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, saya ulang lagi. Jadi hampir semua sahabat Nabi itu punya keistimewaan. Utamanya 4 sahabat itu, Pak. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, Jadi dalam sebuah riwayat Nabi pernah bersabda, Innallaha ihtara ashabi alal alamin siwa an-nabiyina wal mursalin. Sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabatku di alam semesta, siwa an-nabiyyin wal mursalin, selain para nabi, selain para rasul. Artinya, jadi selain para nabi, selain para rasul, Allah itu telah memilih, Pak, sahabat nabi yang utama, sahabat senior, yang 4 orang niku yang diberi gelar apa? Khulafaur Rasyidin, Wa ihtaroli min ashabi arbaatun. Allah telah memilih di antara sahabat-sahabatku itu 4 orang, Pak. Sahabat Nabi itu kan artinya kan orang Islam yang pernah melihat Kanjeng Nabi. Orang Islam yang hidupnya bersama Nabi, orang Islam yang hidupnya sejaman dengan Nabi, dan orang itu pernah melihat wajahnya Nabi, itu namanya sahabat. Itu dijamin masuk surga. Misalnya ada orang Islam yang hidupnya tidak sejaman dengan Nabi, tetapi orang ini tidak pernah melihat Nabi, namanya bukan sahabat. Jadi sahabat itu orang Islam yang hidupnya sejaman dengan Nabi, dan orang ini pernah melihat Kanjeng Nabi. Nah, di antara sahabat-sahabat itu
Allah telah memilih 4 sahabat yang istimewa. Yang pertama Abu Bakar, yang nomor 2 Umar, yang nomor 3 Utsman, yang nomor 4 Ali. Nggih. Bapak-bapak yang berbahagia, dalam riwayat yang lain Pak nggih, Nabi mengatakan ngeten, Allah yang Maha Tinggi telah memilih aku, dan Allah telah memilihkan untuk aku sahabat-sahabatku. Di antara mereka itu ada yang menjadi mertua, di antara mereka itu ada yang menjadi mantu Pak. Karena misalnya Abu Bakar itu kan mertuanya Kanjeng Nabi, karena Nabi itu menikah dengan Aisyah. Nabi menikah dengan Aisyah, anak perempuan Abu Bakar. Berarti Abu Bakar adalah mertuanya Kanjeng Nabi. Umar bin Khattab itu juga mertuanya Kanjeng Nabi. Kan Nabi itu menikah dengan Hafsah, anak perempuan niku Umar bin Khattab. Utsman bin Affan itu mantu Pak. Bahkan Utsman bin Affan itu dia akan diberi gelar Dzun Nuraini wal Hijrataini. Orang yang punya 2 cahaya dan 2 kali hijrah. Karena Utsman bin Affan itu pernah menikah dengan anaknya Nabi 2 kali. Yang pertama menikah dengan Ruqayyah meninggal. Akhirnya Utsman bin Affan menikah dengan Ummi Kulsum. Karena dia pernah menikah dengan anaknya Nabi 2 kali, maka Utsman bin Affan itu diberi gelar Dzun Nuraini Pak, yang punya 2 cahaya. Ali mantu Pak, Ali itu mantu. Ali itu kan Ali itu menikah dengan Fatimah, anak perempuan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang berbahagia, kemudian di ayat ini dilanjutkan, simahum fitarahum rukkaan sujada. Kamu lihat mereka itu rukuk dan sujud. Ya ba'tahuna fadlam minallah, mereka mengharapkan, mereka mencari karunia dan ridho Allah. Ada sebuah kisah Pak nggih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, shalla sabihatan ihada wa isrina min Ramadhana. Nabi itu pernah Pak melakukan sholat di bulan Ramadan sebanyak 21 rakaat. Nabi pernah melakukan sholat di malam Ramadan sebanyak 21 rakaat. Wa kaffa al masjidu wa kana ala uraisin. Ketika itu masjidnya itu bocor Pak. Jadi ketika Nabi melakukan sholat, masjidnya bocor. Nabi di atas tenda. Wang sorofa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi selesai melakukan sholat Pak nggih, wa ala jabhatihi wa arnibatihi asarul ma'watsin. Nabi melakukan sholat sebanyak 21 rakaat karena masjidnya bocor. Jadi selesai sholat itu di wajahnya Kanjeng Nabi, di dahinya Kanjeng Nabi, dan di hidungnya Kanjeng Nabi itu ada bekas air, ada bekas tanah Pak. Karena misalnya jenengan kita masjidnya bocor, tetap sholat boten Pak. Niku lho Pak nggih. Jadi orang dulu itu jadi para sahabat itu mereka sangat gemar untuk melakukan rukuk dan sujud. Makanya di dalam hadis Nabi pernah bersabda, man kasurat sholatahu bil laili khasuna wajhahu bin nahar. Barang siapa yang malamnya malamnya itu banyak melakukan sholat, banyak melakukan sujud, khasuna wajhahu bin nahar, maka pada siang hari itu wajahnya cerah.
Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, seingat saya pernah mengatakan bagi kita melakukan sholat itu kan idealnya loh Pak, idealnya loh Pak ya. Kita melakukan sholat itu kan idealnya kan 40 rakaat, 17 rakaat sholat wajib, 10 rakaat sholat rawatib, gitu. Ulangi, 17 rakaat sholat wajib, 10 rakaat sholat rawatib, 11 rakaat sholat malam. Pun pinten niku Pak? 17 tambah 10 27, 27 ditambah 11 berarti 38. Tambah duhanya 2 rakaat, 40 rakaat. Makanya orang yang Orang yang haji itu kan di sana kan ada yang namanya sholat arba'in. Orang yang melakukan sholat jamaah sebanyak 40 kali jamaah. Nah, jadi Nabi matur, Nabi dawuh, orang yang sering melakukan sholat, orang yang pada malam hari sering melakukan sholat, maka pada siang harinya wajah orang itu akan terlihat cerah. Sholat di sini ada yang mengartikan termaksud sholat tahajud, ada yang mengartikan sholat yang dimaksud dalam ini adalah sholat 5 waktu. Makanya insya Allah Bang, insya Allah orang yang sholat Pak, orang yang sering sholat, orang yang sering wudu, dan orang yang tidak pernah wudu itu beda Pak wajahnya Pak, insya Allah Pak. Jadi orang yang rajin sholat dan orang yang tidak pernah sholat benten lagi beda Pak, insya Allah beda. Makanya di ayat selanjutnya Allah mengatakan simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Kamu lihat di wajah mereka itu ada tanda-tanda sujud. Napa Pak ingkang dipun maksud tanda-tanda sujud dalam ayat ini? Jadi yang pertama Ibnu Abbas mengatakan asima fid dunya wa huwa asamtu al hasan. Jadi yang dimaksud dengan tanda sujud menurut Ibnu Abbas Pak, jadi tanda sujud itu bukan orang yang di antara dua matanya ada, bukan itu Pak, bukan itu. Jadi seorang sahabat bertanya ngeten. Jadi Mujahid itu ditanya, sa'altu mujahidan an qaulihi ta'ala simahum fi wujuhihim. Jadi Mujahid pernah ditanya tentang firman Allah, kamu lihat di wajah mereka itu ada tanda-tanda. Ahwa asharun yakunu baina aini arjul. Apakah itu bekas yang ada di antara dua mata? Qala la, bukan. Rubama yakunu baina aini arjulu mislu rukbatil anji. Kadang Pak jadi kadang di antara dua mata manusia itu jadi ada kulit yang sangat keras Pak, seperti lututnya anjing loh Pak. Jadi saking kerasnya itu seakan-akan lebih keras daripada batu. Apa itu yang dimaksud tanda sujud? Mujahid mengatakan bukan, walakinnahu nurun fi wujuhihim minal khusuk. Jadi yang dimaksud dengan tanda sujud itu menurut Mujahid adalah orang yang dari wajahnya itu tercermin sifat khusuk. Jadi dari wajah orang itu tercermin sifat khusuk. Itu yang nomor 2. Yang pertama yang dimaksud dengan tanda sujud adalah orang yang perilakunya baik Pak. Jadi walaupun orang itu mungkin tengdainya itu tidak ada tanda hitam, kalau orang itu perilakunya baik, itu tanda sujud atau dibalik. Jadi di sini ada hitamnya, tapi perilakunya boten sae, itu bukan tanda sujud. Kemudian yang nomor 3, yang dimaksud dengan tanda sujud itu adalah
Wa al-waqar wal baha. Nggih menika kemuliaan, Bang. Jadi kemuliaan. Jadi kemuliaan yang nampak, yang ada pada diri seseorang. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin yang berbahagia, dan Allah mengatakan zalika masaluhum fit Taurah wa masaluhum fil Injil. Itu adalah perumpamaan mereka yang ada di dalam kitab Taurat, perumpamaan mereka yang ada di dalam kitab Injil. Kazar'in ahroja sat'ahu, seperti tanaman yang mengeluarkan tunas. Jadi yang dimaksud tanaman teng mriki Pak, itu adalah Kanjeng Nabi Pak. Orang menanam itu, orang menanam nggih. Orang menanam itu hasilnya kan satu tuh, satu. Dari satu tanaman itu akhirnya muncul tunas. Nah, Islam itu asalnya kan Kanjeng Nabi kan sendiri Pak. Kanjeng Nabi aslinya sendiri. Kemudian dari Kanjeng Nabi itu muncul sahabat Abu Bakar. Jadi tunas yang dimaksud dalam ayat itu maksudnya adalah napa niku sahabat Abu Bakar. Kemudian yang dimaksud dengan tunas, kemudian tunas itu fastahlado fa'azaruhu, kemudian menjadi kuat. Itu maksudnya adalah sahabat sinten niku Umar ibnul Khattab. Jadi Islam itu Nabi pernah ndonga, ya Allah kuatkanlah agama Islam itu dengan dua Umar, dengan salah satu dari dua Umar. Yang pertama adalah Umar ibnul Khattab, yang nomor dua sahabat Abu Jahal. Akhirnya Allah memilih Umar bin Khattab. Insyaallah Islam itu masuk ke tanah Indonesia itu pada masa Khalifah Umar ibnul Khattab. Jadi pada masa Khalifah Umar ibnul Khattab, agama Islam itu menguasai 2/3 belahan dunia. Itu pada masa Umar ibnul Khattab. Jadi Nabi itu ibaratnya tunas, ibaratnya apa? Tanaman itu menumbuhkan tunas. Itu maksudnya adalah sahabat Abu Bakar. Kemudian tanaman yang sudah ada tunasnya itu menjadi semakin besar, jadi semakin kuat. Itu simbolnya adalah sahabat Umar ibnul Khattab. Wastahlado, jadi menjadi wastahlado, menjadi tebal, jadi semakin kokoh. Itu maksudnya adalah sahabat Utsman bin Affan. Fastawa ala sukihi, kemudian tanaman itu menjadi tegak di atas batangnya. Itu maksudnya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian yu'jibuz zurra, mengagumkan para petani, maksudnya adalah orang-orang yang beriman. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Jadi lewat ayat ini Allah menerangkan kepada kita, Allah menjelaskan kepada kita, Islam itu asalnya sedikit Pak. Jadi Islam itu asalnya sedikit, kemudian Islam itu menjadi banyak. Islam itu asalnya lemah Pak, gitu. Jadi ketika utamanya sebelum adanya perang Badar, Islam itu kan dipandang sebelah mata Pak oleh orang-orang kafir. Ketika terjadi perang Badar, kemudian banyak orang-orang kafir yang meninggal. Akhirnya sejak itu orang Islam itu disegani. Jadi Islam itu asalnya sedikit, kemudian jadi banyak. Termasuk tentang masjid lagi lah Pak. Nalika ketika saya di sini dulu sekitar sebelum tahun 2000. Ingat saya jamaahnya tidak sebanyak ini Pak. Kalau tasik eling. Jadi bapak-bapak yang di sini, kalau tasik eling niku nggih. Jadi Islam pada zaman Nabi itu asalnya sedikit, kemudian jadi banyak, dan tidak mungkin Pak kalau langsung banyak gitu Pak. Jadi sedikit akhirnya menjadi banyak. Islam itu asalnya lemah. Islam itu asalnya lemah, kemudian Islam itu menjadi kuat. Ini utamanya pada masa Khalifah Umar ibnul Khattab. Zalika, kemudian liyahidho
bihimul kufar, supaya orang-orang kafir itu merasa jengkel. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilu sholihat, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan-kebaikan, bahwasanya mereka akan mendapatkan ampunan, mendapatkan pahala yang besar. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, saya ulangi lagi. Jadi umatnya Kanjeng Nabi atau orang yang oleh Nabi akan diakui menjadi umatnya, Pak, itu mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, orang itu tegas, Pak, ketika menghadapi orang kafir. Jangan dibalik. Dengan orang Islam tegas, dengan orang kafir berkasih sayang. Kebalik nih, okay. Jadi dengan orang kafir itu tegas, dengan orang Islam napa berkasih sayang. Sampai muncul hadis wa menurut masalul mu'minina ka jasadil wahid. Jadi orang Islam itu nggih masalul mu'minina fi tarahumihim wa tawadduihim kama salil jasadil wahid. Jadi perumpamaan orang Islam di dalam berkasih sayang, di dalam saling mencintai itu kama salil jasadil wahid. Itu seperti satu tubuh, Pak. Idza staka minhum udwun tada'a sairu jasadihi bisahari wal huma. Ketika salah satu organ tubuhnya itu sakit, maka itu akan menjalar ke tubuh yang lain. Ketika kita mungkin sakit gigi, yang merasakan sakit tidak hanya giginya, Pak, tapi semua tubuh kita merasakan sakit. Kita sebagai seorang muslim mestinya seperti itu. Ketika ada orang Islam yang lain sakit, minimal ndongakne, Pak. Nggih. Tanya ada saudara kita, ada teman kita yang mendapatkan ujian, minimal kita mendoakan, nggih. Kalau kita mendoakan tidak, menyumbang tidak, membantu tidak, niku naudzubillah min dzalik. Yang nomor 3, umatnya Kanjeng Nabi itu atau orang yang oleh Nabi diakui menjadi umatnya itu, orang tersebut napa niku gemar melakukan ibadah, gemar melakukan sholat. Yang terakhir, umat Muhammad itu, umatnya Kanjeng Nabi itu tercermin dari sifat-sifatnya. Orang yang ibadahnya bagus, orang yang sholatnya bagus, insya Allah orang itu sifatnya bagus, Pak. Ketika orang merasa sholatnya bagus sementara sifatnya belum bagus, berarti sholat itu belum bisa mewarnai, Pak. Jadi tegas menghadapi orang kafir, berkasih sayang sesama muslim, kemudian mereka gemar melakukan ibadah, dan yang terakhir sifat-sifat mereka itu sangat mulia. Sifat-sifat mereka tawadhu, sifat-sifat mereka itu sangat terpuji. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di masjid ini digolongkan oleh Allah dalam kelompok orang-orang yang gemar melakukan amal ibadah, orang-orang yang berkasih sayang di antara kita, orang-orang yang tegas ketika menghadapi sifat kekafiran, orang-orang yang napa niku mempunyai akhlak yang baik, sehingga besok pada hari kiamat kita akan diakui oleh Rasulullah sebagai para pengikutnya dan kita berhak mendapatkan syafaatnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada benarnya datangnya dari Allah, apabila ada salahnya datangnya dari saya sendiri. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.